Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Andi sangat senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Saat ini, Kak Andi ingin meneruskan penjelajahan kita. Wah, namanya penjelajahan tentang bentuk-bentuk geometri. Pertama, waktu itu kita sudah membahas tentang garis. Jadi kalau misalnya kita punya garis yang lurus, anggap jadi garis lurus, kemudian kita memiliki garis lurus lain yang sejajar dengan dia paralel, maka kita bisa melihat adanya hubungan yang menarik ketika ada garis lain yang berpotongan dengan mereka. Kita bisa melihat bagaimana hubungan antara sudut di sini dan di sana. Nah, sekarang Kak Andi ingin mengajak adik-adik untuk lanjut, untuk membicarakan objek geometri yang lain selain garis. Apa itu? Objek tersebut disebut bangun datar, yaitu sebuah objek geometri yang pada hakikatnya bisa berbentuk sembarang seperti ini adik-adik. Ada yang bisa berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, atau berbentuk aneh seperti ini. Ini disebut, semua yang seperti ini disebut bangun datar. Karena dia berada di bidang datar, yaitu 2 dimensi, yaitu bidang papan ini. Kemudian dia memiliki daerah yang bisa terbedakan dengan daerah lainnya. Jadi nggak seperti ini misalnya. Kalau ini dia tidak memiliki daerah yang terbedakan dengan daerah lain, karena di sini bisa nyambung, ya kan? Bisa nyambung dengan daerah di luar. Namun kalau ini bisa terbedakan. Seperti lingkaran juga bisa terbedakan, mana daerah dalam dan mana daerah luar. Daerah dalam dan daerah luar. Namun Kak Andi ingin membatasi pembahasan kita hanya untuk bangun datar yang sederhana. Apa maksudnya bangun datar yang sederhana? Ini kita sebut bangun datar sederhana karena dia tidak bentuknya ada yang garis yang bertemu seperti ini. Ini kita sebut tidak sederhana. Contohnya misalnya lingkaran, tapi ada 2 gini kayak angka 8. Ini tidak sederhana karena ada satu titik temu di situ. Jadi kita ingin membahas bangun datar yang sisi tepiannya ini tidak saling bersentuhan atau tidak saling berpotongan. Itulah bangun datar yang kita sebut sederhana, yang akan kita bahas. Jadi walaupun bentuknya aneh seperti ini, terkesan tidak sederhana, ini tetap kita sebut bangun datar yang sederhana. Nah, oleh karena itu, daripada kita membicarakan kalau bentuknya acak seperti ini, tentunya kita nggak kasih nama, ya kan? Biasanya di matematika yang istimewa itu disebut nama. Contohnya seperti ini. Ini kita sebut lingkaran karena istimewa. Jadi ini harus nyambung ya. Kemudian ini bentuk yang istimewa kita sebut, ada nama untuknya, persegi. Nah, ngomong-ngomong masalah nama, maka Kak Andi ingin berusaha membuat sebuah runtutan bangun-bangun datar atau daftar bangun datar yang memiliki nama-nama tertentu di matematik. Yang pertama adalah trapesium. Jadi trapesium itu seperti ini. Yap. Jadi ada 2 garis sejajar, 2 garis ini sejajar, garis atas sama garis bawah. Kemudian 2 garis yang selainnya itu tidak harus sejajar. Dan bisa juga beda panjang seperti ini. Ini panjangnya berbeda. Ini kita sebut trapesium. Jadi kalau Kak Andi nanya ke adik-adik, apa ciri yang membuat bentuk seperti ini disebut trapesium? Cirinya adalah ada 2 garis sejajar. Oke? Kemudian dari trapesium, kalau misalnya 2 yang ini dibuat sejajar, contohnya seperti ini tetap sejajar atas sama bawah. Namun sisi yang ini dengan sisi yang itu dibuat sejajar, sehingga ini sejajar dengan itu, paralel dengan itu, yang ini paralel dengan yang itu, maka bangun ini disebut jajar genjang. Kadang orang menyebutnya juga sebagai jajaran genjang, terserah nama penyebutan orang. Kita menyebutnya jajar genjang. Dan perlu adik-adik perhatikan bahwa panjang ini tentunya karena dia paralel, karena ini paralel dengan itu, maka panjang ini sama dengan panjang ini, panjang ini sama dengan panjang garis itu, dan panjang ini dan itu tidak harus sama. Oke?
Oke, kembali lagi ke trapesium, panjang ini nggak harus sama dengan panjang itu, panjang ini nggak harus sama, jadi nggak harus sama. Ciri yang mencirikan trapesium hanyalah dua garis ini harus paralel, dan ciri yang mencirikan jajar genjang adalah dua garis ini paralel, dua garis itu paralel. Dua lagi bentuk yang akan kita bahas sekarang, yaitu sisi pertama sejajar dengan sisi kedua ini, dan sisi yang ini juga sejajar, juga paralel, jadi sama-sama. Namun sudut ini 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi kalau sudut ini siku-siku, otomatis ini akan siku-siku pula, otomatis ini juga siku-siku, otomatis ini juga siku-siku. Maka ini kita sebut persegi panjang. Oke. Kemudian kalau garis ini dan garis itu dibuat sama, jadi ini siku-siku, 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 maka ini disebut, bentuknya diberi nama persegi atau persegi empat atau segi empat. Jadi ini bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang istimewa. Pertama, kita memiliki yang paling tidak simetris disebut trapesium, namun masih memiliki sifat yang menarik di sini, yaitu sama-sama paralel. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi jajar genjang, kemudian dibuat lagi menjadi persegi panjang, dan kalau panjang ini berbeda dibuat sama sehingga dia bentuknya menjadi persegi. Jadi persegi, adik-adik, adalah contoh atau bentuk spesial dari persegi panjang. Persegi panjang adalah bentuk spesial dari jajar genjang, dan jajar genjang adalah bentuk spesial dari trapesium. Maka demikian, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bangun datar di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.